salah satu cirinya. Dan terbebas dari pandangan dan ketergantungan kepada hubungan sebab akibat dan perantara. Nah, ini mula. Dia tidak melihat sebab akibat perantara. Kalau iman yang tadi itu meskipun percaya kepada Allah tapi tetap saja masih percaya kepada perantara-perantara, begaduh dengan perantara-perantara. Kalau dia yang menghalang tadi menikah, dia bermusuhan dengan dia. Dengan sebab kau aku tak jadi menikah. Dasar kau biang keladi, biang kerok, setan. Ah, udah macam-macam. Akhirnya orang dinasihati, sudahlah semua itu. Ya saya tahu jodoh di tangan Allah, tetapi ini nih. Loh, macam mana bertentangan kan? Ini tauhid yang pertama tadi macam itu. Maka tauhidnya tidak memberikan kegembiraan pada dia dalam hidup ini. Akan keputusan-keputusan yang Allah tetapkan kepadanya. Saya paham dari Allah, tapi setannya itu tuh. Loh, ini namanya tidak bertauhid. Yang tauhidnya tauhid asas. Sama dengan kalau suami nikah lagi. Ini nih perbincangan yang tak disukai oleh muslimah. Saya membuat contoh saja, bukan nyuruh suaminya nikah lagi. Saya bukan Tuhan yang menakdirkan orang nikah lagi. Contoh. Boleh? Bagi contoh boleh? Tak boleh? Oh. Kata abangnya, takdir deh aku nikah lagi deh. Tak, memang abang gatal. Lah kalau tak gatal tak nikah lah deh. Dulu pun dengan adanya gatal juga nikah. Tak, memang kalau di Indonesia apa namanya, memang mata keranjang apa? Sama lah ada. Atau ada lagi dikata memang abangnya lah yang genit, tahu genit? Sama juga genit. Dulu waktu menikah pun kalau tak genit dengan abangnya tak dinikahi. Macam mana dia boleh, orang lain tak boleh? Nah, ini tidak melihat dari Allah. Perkara sakit, perkara musibah, ya. Tauhid yang tertinggi bagi wanita bagaimana memerangi emosinya oleh imannya. Imannya menekan emosi. Ini tauhid apa, ibadah tertinggi bagi wanita. Dan ibadah tertinggi bagi laki-laki bagaimana nafsunya dikalahkan oleh akalnya. Karena laki-laki sering kalah akalnya dengan nafsu, maka dia berpikir bijak untuk berbuat maksiat. Kalau akalnya sudah, ya, maka pandai berbohong kepada wanita karena akalnya itu kalah dengan nafsu. Ya. Tak deh, saya ada perhimpunan di sana, rupanya perhimpunan berdua-dua saja. Ya, tengok tuh, dia siap atas kerjanya apa semua. Wanita bagaimana mengimbangi emosinya oleh iman. Itu ibadah yang tertinggi. Ibadah itu perintah Allah. Dan takdir itu perintah Allah. Ya. Marah-marah lah. Sayyidah Aisyah pun marah pula. Cemburu. Hingga dia pegang telur. Ya, dia kata, hampir telur itu matang karena cemburu kepada istri-istri Rasul. Panas. Tapi tidak di luar. Satu ketika Rasulullah punya tamu ramai. Kasihanlah Sayyidah Aisyah budak lagi kan. Mungkin tak pandai layan tetamu yang ramai itu. Maka Nabi suruh istri-istri yang memang istri Nabi, istri nikah pada istri kan ada yang tua-tua kan, yang tahulah bagaimana cara menerima tetamu. Maka dijemputlah istri-istrinya untuk bantu Aisyah. Rupanya Ummu Salamah, salah satu istrinya, memang dia orang yang dikenal bijak dan bijaksana. Jadi bila tengok ada tetamu, dia dengan sigap segera ambil pinggan dan bawa air. Lupa kalau itu di rumah orang, di rumah madunya. Aisyah tersinggung. Ih, cemana dia sudah berbuat dulu tidak izin lagi kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia bawa pinggan besar nih, dia bawa cawan-cawan untuk tetamu, dipukulnya oleh Aisyah. Jatuhlah ke bawah. Ketika dipukul, terak, Rasulullah keluar buka pintu tuh untuk apa? Untuk ambil minuman ini lah untuk dibawa ke tetamu. Ya, jadi begitu dipukul, pintu dibuka dan tetamu nampak kejadian itu. Begitu dibuka, tepat
tengok begini semua. Hah? Rasulullah begitu masuk pun nampak. Lalu Rasulullah tengok ke tetamu. Oh, rupanya tetamu itu pun melihat pula. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Ummukum, ibumu tengah marah. Ditutup pintunya. Terus dipanggil. Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ambil bagi dekat Aisyah. Diambil Aisyah. Rasulullah terus tak marah pun. Di depan tetamu. Nah. Tengok Aisyah pun marah tidak. Tengok mukulnya tuh ke bawah. Dia cuma meluah marah saja, tidak menyakiti. Kalau tanda menyakiti akan melemparnya ke bawah, dari bawah ke atas. Antum. Ini namanya emosi belaka, tidak diimbangi oleh iman. Tapi diimbangi oleh iman. Izinlah, ini rumahku. Malu aku dikira aku nanti tak boleh. Seolah-olah begitu. Akhirnya Ummu Salamah pun mengaku salah. Maka Rasulullah ambil bagi Aisyah. Ini rumah dia lah, dia yang bawakan. Iya, Ummu Salamah bagi ke Aisyah, Aisyah baru. Mestinya dia lupa karena memang dia biasa, artinya sudah biasa kerja lah. Dua-dua tak salah. Tapi begitulah cara penyelesaiannya. Apakah selepas itu Rasulullah Aisyah? Lah. Atau Ummu Salamah pun, atau Aisyah selepas itu. Nah, itu saja. Jadi kalau luah itu saja. Jangan kemana-mana. Ini luah kemana? Emang bang dulu juga bang ini bang bingbong. Habis semua perbuatan. Tak ada. Ini namanya iman menimbangi emosi. Saya ajarkan tuan-tuan kalau mau poligamis. Ada caranya. Nanti di-delete nih kata-kata ini. Baik. Oke. Namun dalam majoriti masanya masih terhijab dari tuntutan ilmu disebabkan kekalnya perasaan ada dirinya. Ya, ini tinggi nih istilah ini lebih jelas. Tapi yang dimaksud adalah bahwa di dalam ilmu ini masih tauhidnya tidak tinggi sangat, masih merasa bahwa dia boleh berbuat, belum melihat bahwa semua Allah, belum ya. Melihat bahwa semua dari Allah, apa dari Allah, tapi dia masih merasa dia pun boleh berbuat. Kenapa? Karena tadi ini tauhid ini setengah, tauhid ini masih ada setengah ini yang merasa bahwa dirinya ada. Nah itu kesan dan tauhid ini terbebas dari tauhid syirik khafi, syirik yang sangat halus. Ini sudah tidak ada selamat bebas dari tauhid yang halus. Apa? Syirik yang halus. Apa? Perasaan ada kekuatan selain Allah. Jika kita merasa bahwa benda ini misalnya punya kekuatan, maka kita menserikatkan Allah. Jika hidup ini adalah merasa bahwa dari harta kita hidup, dari kedudukan kita hidup, ini berarti syirik. Ya. Bahwa kita merasa bahwa hidup ini dari makan. Kalau tidak makan mati, betul tak? Tak betul. Saya pernah sakit, ya bifadlillah, wa tahaddus bin ni'mah. Pernah sakit 8 hari, tak ada satu makanan dan minuman yang masuk. Tak mati. Ya. Bahkan kalau saya tengok sekarang orang yang cepat mati, orang yang banyak makan. Stroke, cing manis, semua makan. Ya. Yang puasa makan dikit, sehat, awet muda, panjang umur. Orang banyak makan itu membuat wajah tua. Karena ia muncul dari cahaya muraqabah. Ini umpama bulan purnama yang terang benderang menyinari bumi ini. Ya. Demikianlah kira-kira ilustrasi cahaya tauhid ini di hati pemiliknya, seperti bulan.
Tapi kalau seperti bulan masih ada sisi gelap yang masih ada sedikit bulan. Tapi kalau siang hari matahari tengok tak ada. Nah ini tauhid yang ketiga. Tauhid hali, inilah tauhid rohani. Hal adalah istilah untuk sebuah kedudukan spiritual. Seorang yang spiritual adalah rohani. Seorang yang menduduki puncak tauhid yang paling tinggi sehingga menimbulkan apresiasi sifat-sifat mulai dari sumber hati yang penuh dengan cahaya hak. Pemilik tauhid ini sering dikenal sebagai para wali Allah, arif billah, muqarrabin, atau orang-orang yang siddiqin seperti yang tertera dalam Quran ini. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Adalah dari para nabi dan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ini orang-orang yang disebut di sini adalah orang-orang yang mendapat tauhid ini. Agama menyebutnya dia wali, dia arif billah, dia muqarrabin, dia siddiqin. Itu nama yang dibagi agama oleh mereka. Karena ini adalah puncak tauhid yang paling tinggi. Sehingga dia merasa bahwa apa yang terjadi dari Allah, ya, apa yang terjadi dari Allah, dan itu dari sifat-sifat Allah. Sumber tauhid ini muncul dari jiwa yang musyahadah. Kalau yang pertama dari iman, yang kedua dari muraqabah, yang ketiga dari musyahadah. Musyahadah itu adalah hatinya menyaksikan Allah. Ada orang memuji dia menyaksikan bahwa Allah memuji dia, bukan memuji, tapi memuji. Bagaimana orang itu mau takabur dan bangga karena dia punya sifat dan akhlak mulia, dipuji oleh orang. Ya, dia memuji, ya, dia menyangka, tapi dia memuji, dia menyangka baik. Ya, kita merasa bahwa akhlak itu memang ada. Tapi bagaimana kita mau takabur? Kalau orang yang bertauhid seperti ini, karena dia sudah melihat bahwa akhlak-akhlak yang baik itu Allah bagi pada dia, bukan punya dia sifat itu. Sifat Allah bagi. Lalu itu pun yang memuji, Allah yang menggerakkan, yang menakdirkan. Maka bukan memuji, namanya menguji. Engkau tahu tak bahwa sifat yang dipuji itu punya aku? Sekarang aku puji. Kata aku uji engkau melalui pujian. Tiba-tiba, oh iyalah aku. Susah lah orang cari macam aku nih di zaman ini nih. Aku nih wali kutub. Nggak tahu wali terkutuk. Ya. Maka ketika dipuji mestinya malu, meskipun dia merasa bahwa sifat itu ada pada dia. Kenapa malu? Karena bukan saya, Allah. Misal saya utusan Raja Agung, ya, saya berkata, nanti kita akan buat ini, buat ini, buat ini. Maka orang puji saya. Lalu ada raja itu di belakang saya. Nah, ini saya cuma cakap saja. Ya. Dan Allah tidak pernah tidak pernah meninggalkan kita. Kata Al-Quran, kalau engkau berempat, Allah yang kelima. Kalau engkau berlima, Allah yang ke. Maka genap dan ganjil adalah Allah. Jadi bagaimana dia merasa bahwa dia, kalau tauhid yang tadi masih ada dianya, tapi kali ini sudah tak ada pun dianya. Macam khodim tadi ini tidak ada tertarik kepada siapa-siapa. Memang bukan dia, dia adalah Tuhannya. Sana dia Tuhannya. Digoda oleh gadis-gadis cantik pun atau pemuda-pemuda tampan pun tak. Dia pergi kedai memang untuk Tuhannya, sudah pejam. Ini adalah tauhid yang tinggi. Ya. Maka apa saja yang dilakukan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk jirannya adalah Allah. Kalau kita bincang cinta, kecintalah sebabnya. Artinya cinta yang semua menciptakan seperti itu. Karena tauhid adalah cinta. Ya. Maka cinta mengatakan hanya engkau deh yang aku sayangi, kan cinta. Karena satu-satunya engkau. Gitu.
Maka cinta itu tidak boleh diduakan. Tauhid namanya. Ya, itu hanya kepada Allah. Kalau kepada orang boleh, tetap tauhid. Nanti ini diambil kata-kata ini lagi. Bang, cinta itu tidak boleh diduakan, Bang. Itu hanya kepada Allah. Kita boleh berpikir apa dan siapa saja di sini, silahkan. Dan kita boleh mendengar apa dan siapa saja, silahkan. Anda boleh melihat apa dan siapa saja, silahkan. Tapi di hati ini jangan ada apa dan siapa kecuali Allah. Allah saja. Jangan letak suami di sini. Suami pembohong. Jangan letak di sini. Jangan letak juga istri di sini. Istri pengutuk. Tahu pengutuk? Sama tak bahasanya pengutuk? Sama ya? Apa pengutuk itu? Mencaci. Ya. Tapi Allah penyayang. Meskipun kita lihat yang mengutuk dan menyayang Allah semua. Jika tauhid. Baik. Sumber tauhid ini muncul dari jiwa yang musahadah kepada Allah. Cahayanya menyinari jiwa, raga, dan kehidupan dan sekelilingnya. Bukan hanya dia, kehidupan dia, tapi kehidupan sekelilingnya. Umpama sinar matahari yang menembus semua sisi gelap dan segala penjuru. Sehingga si pemilik tauhid ini harus merasakan penanganan Allah terhadap dirinya. Sehingga dia mesti merasakan. Dia seperti robot yang dimainkan remote-nya oleh orang. Ya. Atau dia seperti layar yang muncul di gambar yang muncul di layar ini oleh proyektor itu. Dia adalah bukan sesuatu yang berbeda dari ini. Dan memang dunia manusia itu tidak berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Cuma dia merasa terlindung, tertutup, terhijab oleh dirinya dan tidak melihat bahwa itu dari sini. Tapi jika sudah tersingkap, maka dia puas, gembira meskipun menderita karena dia tahu bahwa itu dari sini. Tidak dapat dirubah lagi. Takdir boleh dirubah tak? Takdir boleh dirubah tak? Lama sekali jawabnya. Iya kak. Yang merubah doa ke Allah. Apakah Allah merubahnya seketika atau sejak awal? Ini yang perlu dipahami. Yang bagi doa, yang menggerakkan untuk doa siapa? Berarti sejak awal Allah tetapkan nanti akan berdoa. Dan Allah yang mengabulkan siapa? Berarti sudah Allah tetapkan nanti akan dikabulkan. Tidak ada yang tidak ditakdirkan, dikodokkan, semuanya sudah. Sekarang misalnya Puan sakit tarikh 7 bulan 7 2007 sakit. Oke? Lalu sembuh tarikh 8 bulan 8 2008. Alhamdulillah Allah telah merubahnya. Loh, tidak merubahnya, itu memang takdir Allah semua. Kalau dirubah berarti mundur ke belakang. 7 bulan 7 2007 tidak sakit, sehat. Lah kalau sembuhnya 2008 bukan merubah takdir, memang itu takdir. Jadi semua takdir kita hidup ini di majarid takdir. Apa majarid takdir itu? Saluran takdir. Kesini takdir, kesitu takdir, dir sudah. Ya. Senanglah, semuanya sudah ditentukan. Tak payah pikir. Nah ini perlu tauhid hali. Kalau tak sampai ini memang tak dapat dirasakan. Memang ini bukan diakalkan tapi dirasakan. Baik. Kalaupun belum merasakan, yang penting tahu bahwa para wali tauhidnya ini. Segala gerak-gerik dan kemauannya telah senantiasa ia sesuaikan dengan iradah pencipta lahir dan batin. Ia betul-betul telah mengalami tingkat kepercayaan, siko dan pasrahan tawakal. Nah, karena dia sangat percaya kepada Allah dan sangat tawakal. Coba tengok. Jika Puan
percaya dan pasrah kepada suami, berpikir tak tentang apa yang akan dibuat oleh suami? Kenapa kita masih berpikir kena kurang percaya? Maka suami selalu mengatakan, "Dek, percaya tak kepada saya?" "Percaya, Bang." Tapi tak, "Bang, Dek, percaya tak?" Nah, ini kehidupan coba. Kalau memang percaya, ya sudah. Pasrah, serah. Oke, sekarang kita bicara percaya kepada Allah. Memang ada 3 model percaya kepada Allah. Coba lihat kenyataan ini. Pertama, seperti orang bos mewakili kepada wakilnya. Maknanya, saya bos misalnya, lalu urusan wakil saya. Saya bilang kepada beliau, ya, "Tuan, saya nak pergi luar negeri. Tolong pekerjaan ini Anda handle. Saya wakilkan dan saya serahkan kepada Anda." Maknanya saya berserah kepada dia urusan saya kan sebagai bos. Tetapi yang namanya tawakal dan pasrah seperti mewakilkan ini tetap masih ada keraguan. Macam mana nanti urusan kalau salah ya? Paham tak ada? Masih ada ragu-ragu. Dia menangani urusan kita, kehendak kita, kemauan kita yang biasa kita tetapkan, pikirkan. saya mau pergi 2 tahun, saya serah. Tiap-tiap hari di tempat lain pun saya call. Bagaimana? Macam mana? Masih tuhmah kepada wakil. Nah sekarang, apakah tuan-tuan, puan-puan tawakal dan serah kepada Allah, tuhmah kepada Allah? "Ya Allah, paham tak keinginan saya?" "Ya syaitan." Ya. Kenapa Tuhan dibuat macam seperti wakil kita? Nah, itu sebab tak mencapailah tawakal yang tinggi itu. Karena tawakalnya macam ini mungkin. Kenapa Allah bagi ini? Yang kedua, tawakal seperti budak kecil umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Ya. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan keinginannya. Cakap saja, "Makan." Emaknya sudah sibuk. Makan. Nak mandi, sibuk mandi. Tetapi artinya dia pasrahkan urusan dirinya yang dipasrahkan kepada emaknya. Cakap saja, "Ma, ya sayang, ya dek, ya makan." Dia nangis pun mengeluh sakit, kita sudah cari-cari. Betul-betul kita menjadi wakil mengurus baby ini. Tetapi baby kalau tak dapat nangis. Apakah kita kepada Allah macam itu juga? Dipasrah tapi kalau tak bagi menangis, marah-marah. Ini jenis tawakal yang tinggi sedikit, tapi masih lagi masalah. Yang terakhir, tawakal para aulia yang tauhid ini seperti mayit kepada yang memandikan. Jangan sebelah sini, tak ada. Sebelah mana saja, tak ada. Mayit. Ini namanya tawakal para wali. Pasrah para wali kepada Allah. Bagi musibah, senyum. Bagi anugerah, senyum. Bahkan para wali, jika dibagi anugerah, kurang senyumnya. Tidak seperti dibagi musibah. Terbalik daripada kita kan. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Karena kita yang di depan nafsu bukan rohani, maka kesenyum nafsunya. Tadi cintanya kepada jasad bukan kepada Allah, itu sebabnya. Sidna Ali ketika berdoa, "Ya Allah, saya tengok kehidupan saya, Engkau tahu keadaanku, Engkau pula yang buat dan Engkau pula yang menyuruh aku berdoa dan mengilhamkan pemikiran untuk berdoa. Maka Engkaulah, tidak ada sesuatu yang dapat Engkau tidak ada yang dapat aku tutupi. Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang aku ungkapkan. Maka aku serah kepada Engkau ya Allah." Lalu Allah kabulkan keinginannya. Karena dia dibagi keinginan adalah, "Ya Allah, aku ingin ini keinginan ini Engkau yang bagi. Aku malu untuk mengatakannya karena Engkau tahu." Maka ikut Engkaulah. Ini doanya para wali seperti ini. Akhirnya Allah bagi, kabulkan. Maka sedih 9%, gembiranya cuma 100. Apa? 1%. Kenapa
Gembira karena dikabulkan. Kenapa sedih? Oh, bagaimana bersyukurnya? Apakah ini akan membuat saya lupa? Ya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dikabulkan, dia sedih 90%, 10% gembira. Kalau kita 100% gembira, selepas itu menderita. Tak pikir bahwa itu balasan amal. Para wali mengatakan, amalku jangan dibalas dengan ini, aku ingin balasannya surga. Maka takut kepada kesenangan dan anugerah. Ya. Takut ini nanti kira Allah, aku ingin ini bukan ingin engkau, aku ingin engkau. Ya. Takut juga ini menyebabkan aku lupa dan lain sebagainya. Tapi bila sudah ada keinginan berdoa tidak dikabulkan, gembira 90%, sedih 1. Apa sedihnya? Tak dikabulkan. Gembiranya menghapus dosa, menjadi sabar, jiwa makin matang, dan banyak lagi benda-benda. Ini susah untuk menjadi ini. Kalau ada pun sedikit, ya, maka kalau ada yang sedikit itu sudah bagus. Baik. Dan yang terakhir, tauhid ilahi. Tauhid ilahi ini adalah tauhid Allah sendiri. Di masa ajali, Allah mentauhidkan dirinya sendiri, tidak ditauhidkan oleh selainnya. Selama-lamanya bersifat esa dan tunggal. Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Allah sekarang sebagaimana dahulu dan selama-lamanya dengan sifat ada. Firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tauhid ilahi ini bersih dari segala sifat kurang, sedang tauhid makhluk senantiasa dalam sifat kurang. Kita sudah pun mengatakan Allah sempurna, tetap tidak sesempurna yang Allah tahu akan dirinya sendiri. Hanya Allah yang tahu akan dirinya sendiri. Maka hanya Allah yang dapat mentauhidkan dirinya. Kalau kita puji orang, engkau ini deh cantik, Masya Allah, gigimu macam biji ketimun, pipimu macam mangga muda, hidungmu macam jambu mede, matamu macam mata kijang, dan semua lebih. Padahal tak secantik itu pun buruk, ya, lebih. Tapi kita puji Allah tak seujung kuku pun, atau tak setetes air di lautan pun. Hanya Allah lah yang boleh mentauhidkan dirinya. Sehingga ada Syekhul Islam Abdullah Al-Harawi mengatakan, ma wahadal wahid min wahid. Kalau mau dibarisi, itu tak ada barisnya. Boleh dibarisi buku. Saya bacakan. Ma wahada. Wahada ada sabda. Ma wahadal wahid. Ma wahadal wahida min wahidin. Kullu man wahadahu jahidu. Sila dibariskan. Tauhidu man yantiqu an na'tihi ariyatun abtalaha al-wahidu. Tauhiduhu iyahu tauhiduhu wa na'tu man yan'atuhu lahidu. Wa na'tu man yan'atuhu lahidu. Tidak ada seorang pun yang mentauhidkan yang Maha Esa, karena setiap orang yang mentauhidkan itu ingkar. Artinya begini, kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bukan berarti Allah berbilang. Jika orang perlu mentauhidkan Allah berarti ingkar. Kenapa? Menganggap Allah berbilang. Nah, itu yang dimaksud. Jadi mentauhidkan Allah itu adalah melihat bahwa sesuatu dari Allah dan kita melakukannya pun adalah pemberian Allah, dan berbuatnya pun karena dan untuk Allah. Ini tauhid namanya. Maka tauhid itu seperti cinta. Bukankah cinta itu saya mencintaimu darimu cintanya?
Maka saya mencintaimu dengan cinta yang darimu. Maka aku melakukanmu seperti kamu melakukan dirimu sendiri. Maka satu. Maka itu sebab orang yang bercinta, anti ana wa ana anti. Engkau adalah aku adalah engkau. Itulah tauhid. Jika orang tidak pernah bercinta, maka tidak paham tauhid. Tauhidnya orang yang mengucapkan sifatnya hanyalah pinjaman yang dibatalkan oleh Allah yang Maha Esa. Kita mengatakan Allah maha, itu dari Allah pula kita dengar. Tauhidnya hanyalah Ia yang mentauhidkannya, sedang penyifatan orang yang menyifatinya itu kafir. Yang tahu Allah hanya Allah. Jika kita tahu bahwa merasa tahu Allah, maka kita tak betul adalah kafir. Ya. Sudah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.